Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Alfi Ramadhani, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1, dengan dosen Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, materi Ulumul Quran ini diambil atau diringkas dari 7 kali pertemuan Ustadz Alim dengan tema pembahasan yaitu ada Nuzulul Quran, ada Asbabun Nuzul, ada Makiyah dan Madaniyah, Nasih dan Mansukh, dan yang terakhir ada Muhkam dan Mutasyabihat. Pembahasan pertama yakni Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya proses turunnya Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya Al-Quranul Karim itu bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, melainkan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses turunnya Al-Quran ini ada dua tahap. Yang pertama apa? Yang pertama ada jumlatan wahidatan atau sekaligus turun langsung. Yang kedua nanti ada munajjaman atau secara mufarraqan, artinya secara bertahap atau berangsur-angsur. Yang pertama secara jumlatan wahidatan atau sekaligus, yakni penurunan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau bumi langit atau langit bumi. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, yakni di bulan Ramadan. Al-Quran turun secara jumlatan wahidatan ini tertera di dalam surat Al-Qadar tadi, yakni Al-Quran turun langsung seluruh Al-Qurannya, seluruh juznya 30 juz itu ke langit bumi, yakni Baitul Izzah. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran yakni secara mufarraqan atau munajjaman, yaitu secara berangsur-angsur atau bertahap. Jadi penurunan Al-Quran ini tuh bertahap, terpisah-pisah sesuai dengan keadaan pada saat itu. Contohnya apa? Contohnya ketika ada yang menanyakan perihal haid, turunlah ayat tentang haid, atau ayat tentang perang, atau ada yang menanyakan tentang bulan-bulan haram dan turunlah ayat tentang bulan-bulan haram. Jadi memang sesuai keadaan pada saat itu, masalah yang terjadi, baru turun ayat Al-Quran, dan itu tuh berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, dimulai pada Nabi usia 40 tahun semenjak wahyu pertama diturunkan, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Jadi apa yang pertama tadi? Secara langsung sekaligus jumlatan wahidatan. Yang kedua ini secara berangsur-angsur. Jadi ada hikmahnya teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya tuh agar mudah dipahami, mudah dicerna, mudah diamalkan, dan mudah dihafalkan juga. Jadi bagaimana kita bayangkan kalau kita menghafal 30 juz sekaligus? Itu sepertinya tidak mungkin ya. Jadi memang hikmahnya bagus sekali untuk mudah dipahami, mudah dihafalkan, mudah diamalkan, dan mudah dicerna. Al-Quran ini teman-teman turun melalui perantara malaikat Jibril atau sering disebut dengan Ruhul Amin, atau ada di Quran surat An-Nahl ayat 102 yaitu Jibril, malaikat Jibril tuh
dijuluki dengan Ruhul Kudus. Jadi bisa Ruhul Amin, bisa Ruhul Kudus. Bagaimana malaikat Jibril ini menyampaikan Al-Quran secara keseluruhan kepada Nabi, yakni dengan mentalaki. Jadi ditalaki. Jadi pada waktu Nabi usia 40 tahun itu, Nabi ditalaki oleh malaikat Jibril mengenai wahyu Al-Quran ini. Terus bagaimana nih sifat Jibril dalam menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Itu ada dua. Yang pertama, beliau turun dengan cara menyamar seperti manusia. Pernah diceritakan bahwa bahwa malaikat Jibril tuh turun menyerupai sahabat Nabi, yakni Atiyah Al-Kalami. Gitu. Masya Allah, Atiyah Al-Kalami ini tuh sahabat soleh, sahabat yang Masya Allah di kalangan sahabat tuh beliau terkenal dengan ketampanannya dan kesolehannya, begitu ya. Jadi malaikat Jibril tuh yang pertama tuh menyampaikan wahyu kepada Nabi dengan menyamar, berpura-pura menjadi sahabat Nabi gitu. Kalau yang kedua bisa dengan wujud aslinya, tapi ini tuh jarang. Jadi keseringannya tuh malaikat Jibril tuh menyamar menjadi sahabat Nabi. Jadi kalau menampakkan wujud aslinya mah hanya sewaktu-waktu saja gitu. Atau bisa ketika Nabi kumpul, yang tahu tuh hanya Nabi aja, padahal di situ sedang ada acara atau perkumpulan dengan para sahabat. Malaikat Jibril tuh menyampaikanlah wahyu tentang sesuatu larangan atau ketakutan atau apa gitu. Terus Nabi Muhammad SAW menjawabnya. Sahabat pun terheran karena Nabi menjawab wahyu yang diturunkan kepada beliau dari malaikat Jibril tanpa tidak terlihat malaikat Jibrilnya gitu. Jadi yang ketiga ada juga, cuma Nabi yang tahu gitu. Itu ya sifat-sifat malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Materi terakhir tentang nuzulul Quran yaitu urutan turunnya Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui ya, yang pertama turunnya Al-Quran yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi sedang di Gua Hiro. Itu yang pertama. Teruslah habis dari itu turun ayat tentang riba, tentang takwa, tentang salah hutang, dan tentang kemenangan atau tentang lain-lainnya. Seperti itu. Terus untuk surat yang turunnya sekaligus itu ada surat Al-An'am, ada surat Al-Mursalat, An-Nas, dan Al-Falaq. Kalau sisanya itu secara terpisah-pisah atau bertahap. Seperti itu. Seperti tadi ya surat Al-Alaq tadi. Jadi ayat yang awal dulu 5, nanti turun surat lain, baru nanti Al-Alaq lagi. Seperti itu. Materi selanjutnya setelah dari nuzulul Quran yaitu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi asbabnya turun ayat, itulah asbabun nuzul. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa asbabun nuzul itu tuh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi yang dijawab langsung oleh ayat Quran, ataupun bisa jadi datang dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang dengannya Al-Quran menjadi solusi, ayat-ayat Quran menjadi solusi. Apa nih contohnya? Contoh asbabun nuzul. Dulu pada zaman Nabi, kakeknya Abu Thalib, bukan kakeknya, pamannya pas mau meninggal, beliau kan tetap kafir ya. Jadi emang beliau tidak sempat masuk Islam dan meninggalnya masih dalam keadaan kafir. Di situ Nabi sangat bersedih sampai Nabi berharap lebih dan memohon kepada Allah untuk menghapuskan segala dosa-dosanya dan memaafkan
memaafkan almarhum pamannya. Tetapi turunlah ayat, yaitu di Quran surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Yang dimana di situ Allah berfirman, janganlah meminta ampun kepada seseorang yang kafir, memohonkan ampunan seseorang yang kafir walaupun dia kerabat dekat kita. Itu tidak boleh. Turunlah itu At-Taubah ayat 113. Jadi bukan hanya pada zaman Nabi, tetapi asbab-asbab ini tuh masih menjadi dasar pada zaman sekarang gitu. Jadi nggak berfungsi pada zaman Nabi aja, tapi pada kehidupan kita sekarang, mau itu tentang hukum-hukum, contohnya hukum mencuri. Dulu kan itu peristiwanya pada zaman Nabi, tetapi tetap masih diaktualisasikan pada zaman sekarang, pada zaman kita gitu. Jadi memang sebenarnya ada nanti perubahan di materi-materi sebelumnya. Itu bisa dirubah kalau sudah ada nasikh dan mansukh, seperti itu. Terus selanjutnya itu catatan juga, untuk mengetahui makna atau mempelajari makna suatu ayat itu harus mempelajari dulu asbab nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya. Tidak bisa seseorang memaknai sebuah ayat atau memberi pemahaman sebuah ayat tanpa beliau belajar terlebih dahulu mengenai asbabun nuzul. Nantinya bakal salah kaprah dalam menerjemahkan atau memaknai suatu ayat. Seperti itu. Dengan cara apa? Kita bisa belajar asbabun nuzul, yaitu dengan kita belajar riwayat. Karena dengan belajar riwayat kita akan tersambung, akan tersambung. Tidak bisa kita sendiri menafsirkan ayat tersebut. Harus benar-benar mengikuti riwayat. Seperti itu. Asbabun nuzul juga memiliki banyak sekali manfaat ya. Manfaat belajar asbabun nuzul itu apa? Yang pertama, bisa membantu memahami kita dalam belajar Al-Quran. Kita pengen tahu nih makna suatu ayat. Makna ayat ini apa? Kita bisa belajar dengan asbabun nuzul. Yang kedua apa? Yang kedua, bisa mengetahui latar belakang. Mengetahui, pada zaman Nabi tuh ternyata ayat ini tuh turun gara-gara peristiwanya ini. Seperti itu. Yang ketiga, bisa menafsirkan ayat dengan tepat. Wah, ini yang sangat berguna, karena kebanyakan dari sekarang tuh orang-orang salah menafsirkan. Jadi mereka menafsirkan dengan kemampuan daya pikir mereka sendiri tanpa belajar asbab nuzul. Yang keempat apa? Yang keempat, bisa mengetahui hikmah turunnya suatu ayat itu. Jadi ayat ini turun pas peristiwa ini, hikmahnya ini. Jadi bisa diambil hikmahnya sampai saat ini. Yang kelima apa? Yang kelima, memudahkan untuk mengaktualisasi suatu ayat seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi hukum-hukum terus dalil-dalil itu tuh terjadinya memang pada zaman Nabi, tetapi itu masih berlaku sampai sekarang, dan masih banyak lainnya mengenai manfaat belajar asbabun nuzul. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih Makkiyah dan Madaniyah? Yang pertama, Makkiyah. Makkiyah itu semua surat yang diturunkan di Mekah. Terus diturunkannya juga itu sebelum hijrah dan khusus diperuntukkan untuk ahli Mekah. Begitupun Madaniyah, sebaliknya dari Makkiyah, diturunkan di Madinah, diturunkannya setelah hijrah dan diperuntukkan untuk ahli Madinah. Terus untuk surat-surat Makkiyah dan Madaniyah yang disepakati oleh ulama, yaitu
Makkiyah ada 82 surat, Madaniyah ada 20 surat, dan yang khilaf atau berbeda pendapat itu ada 12 surat. Yang Madaniyah dulu nih, yang 20 surat apa saja? Ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Terus yang khilafnya ada Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, Al-Insan, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falah. Jadi sisanya yang 82 surat itu masuk ke surat-surat apa? Surat-surat Makkiyah. Untuk ciri-ciri lebih spesifiknya mengenai Makkiyah dan Madaniyah, bisa teman-teman lihat ya di PPT-nya. Itu ada 7 atau 8 perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Kalau untuk Makkiyah itu sisi kandungannya lebih ke tauhid, hari akhir, risalah kenabian, dan ayat-ayat qauniyah. Terus isinya juga mengenai sejarah para nabi, rasul, orang-orang terdahulu, dan orang-orang sholih. Dan kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayatnya pendek. Jadi ayat-ayatnya tuh ayat-ayat pendek. Terus yang di surat Makkiyah juga ada sujud tilawahnya atau ada ayat sajdahnya. Terus rata-rata diawali dengan ya ayyuhan nas. Terus ada lafaz kalla, dan turunnya surat Makkiyah itu difungsikan atau diperuntukkan untuk mengkritik budaya jahiliyah yang terdahulu. Kalau untuk yang Madaniyahnya itu rata-rata diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Terus ayat-ayatnya juga mengenai tentang perintah jihad, terus tentang cara ibadah dan muamalah. Terus ayatnya mendakwahi ahli kitab dan orang kezaliman mereka. Terus cirinya juga atau isinya mengenai surat Madaniyah itu tentang orang munafik, tentang hukum-hukum hadad, hukum waris, dan rata-rata surat Madaniyah itu ayat-ayatnya panjang-panjang. Itu ya, jadi teman-teman perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Untuk faidah atau manfaat mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah ini ada 5 teman-teman, bahkan bisa lebih sih sebenarnya ya. Tapi yang saya tuliskan di PPT ada 5. Yang pertama apa? Untuk mengetahui konsep nasikh dan mansukh. Jadi nanti di pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang nasih dan mansukh. Nah, jadi belajar Makkiyah dan Madaniyah ini tuh ada hubungannya dengan nasih dan mansukh. Terus yang kedua, untuk mengetahui sejarah-sejarah hukum Islam terdahulu gitu. Jadi, surat ini ternyata turunnya di Mekah, surat ini turunnya di Madinah. Dan hukum ini ternyata turun pas Nabi setelah hijrah, seperti itu. Jadi mengetahui sejarah hukum Islam. Yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga, supaya memahami Al-Quran secara utuh. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi dengan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah ini kita bisa mengetahui Al-Quran secara utuh. Seperti itu. Yang keempat, mengetahui sirah nabawiyah, cerita-cerita para nabi terdahulu. Yang terakhir yaitu mengetahui psikologi ayat dan surat yang diturunkan. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang pembahasan mengenai apa itu nasikh dan apa itu mansukh. Nasikh adalah hukum syariat terdahulu dan diganti dengan hukum syariat terbaru, yaitu mansukh. Jadi nasikh tuh hukum yang dihapus, dan mansukh hukum atau hukum syariat terbaru. Jadi dihapus mansukh tuh oleh hukum-hukum terbaru. Dan teman-teman, untuk menasihkan suatu ayat itu ada 4. Ada Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dinasih dengan hadis, ada hadis dinasih dengan Quran, dan ada hadis dinasih dengan hadis juga. Contohnya apa teman-teman? Contohnya yang pertama mengenai
Quran dinasih dan dengan Quran kembali. Jadi Al-Quran hukum yang ada di dalam Al-Quran dihapus dulu tuh, dihapus hukumnya dan diganti dengan mansuh, dan digantinya juga dituliskan di Al-Quran kembali. Contohnya yaitu ayat Khamar. Karena ayat tentang Khamar ini tuh sebenarnya teman-teman nggak langsung Khamar itu haram gitu, tidak teman-teman. Jadi Khamar itu ada 4 tahapan. Yang pertama dosa, tapi Khamar tuh tetap ada manfaatnya gitu. Terus yang kedua tuh Khamar gak bolehnya tuh hanya pas waktu-waktu sholat saja. Terus selanjutnya baru ada haram mutlak mengenai ayat Khamar, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dan final lah hasilnya dinasih bahwa ayat Khamar itu haram, seperti itu ya contoh Quran dinasih dengan Quran. Jadi yang awalnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang diharamkannya pas waktu sholat saja, terus haram mutlak ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Itu ya, yang pertama Quran dinasih dengan Al-Quran kembali. Yang kedua ada ayat Al-Quran dinasih dengan hadis. Apa nih teman-teman contohnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Dinasihlah dengan hadis, bahwa hadis itu berisi bahwa kita sholat sekarang menghadap ke arah kiblat, yang sebelumnya hukum dahulu sholat ke Maqdis, ke Baitul Maqdis, dialihkan ke Mekah. Terus apalagi contohnya seperti puasa Rajab itu awalnya wajib. Puasa Rajab itu di hadis awalnya hukumnya wajib, tetapi digantilah atau dinasih sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa yang wajib saum itu hanya bulan Ramadan saja. Kalau yang ini contohnya hadis dengan ayat Al-Quran. Yang ada di hadis tadi puasa Rajab, terus dinasih dengan ayat Quran di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Itu yang ketiga berarti ya teman-teman, masuk ke pembahasan bahwa hadis dinasih oleh ayat Al-Quran. Terus yang terakhir ada sunnah dinasih dengan sunnah. Contohnya apa? Contohnya mengenai ziarah kubur, bahwa ziarah kubur tuh dulu hukumnya haram karena orang-orang terdahulu ke kuburan tuh sambil menyembahnya berlebihan sampai memuja. Kalau sekarang tuh diperbolehkan hanya untuk mendoakan saja keluarga yang sudah meninggal atau kerabat yang sudah meninggal gitu. Kalau dulu tuh nikah mut'ah juga dulu boleh pas zaman Nabi, karena ada suatu lain hal, jadi diperbolehkan nikah mut'ah itu. Kalau sekarang hukumnya haram teman-teman, seperti itu. Terus sekarang masuk ke kategori, ada 3 kategori materi tentang nasih dan mansuh ini. Jadi yang pertama itu ada dihapus bacaannya dan dihapus pula hukumnya gitu. Jadi di bacaannya dihapus, hukumnya juga dihapus. Contohnya apa? Contohnya hukum rajam. Maaf ya teman-teman, itu typo, jadi T, harusnya R. Hukum rajam diganti dengan hukum had yang lebih terperinci. Maksudnya apa? Dulu tuh seorang pezina, seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang berzina, itu hukumannya apa? Hukumannya rajam. Dan sekarang diganti atau dimansuh, diganti dengan hukum yang lebih rinci. Maksudnya apa? Jadi hukum rajam tuh bagi yang berzina tetapi mereka sudah pernah menikah,
seperti itu. Jadi dihapus bacaannya dan dihapus pula hukumnya. Yang kedua apa? Yang kedua mengenai dinasih hukumnya tapi bacaannya masih ada. Contohnya apa? Di Quran surat Al-Anfal ayat 66 dan 65 mengenai ayat tentang perang. Jadi hukumnya dinasih, diganti, tetapi bacaannya masih ada. Kalau di surat Al-Anfal tersebut itu mengenai dulu perang tuh jumlah anggotanya 1 lawan 10 atau 100 lawan 1000 dulu pada zaman Nabi. Tetapi digantilah dengan 1 lawan 2 atau bisa dibandingkan 100 lawan 200 seperti itu. Yang ketiga apa? Bacaannya tidak ada tetapi hukumnya masih ada. Contohnya apa? Mengenai masalah persusuan atau menyusui. Bacaannya sudah tidak ada tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih ada. Hukum persusuan ini tuh pada zaman dulu tuh boleh sampai 10 kali tetapi dinasih jadi hanya 5 kali saja. Yang terakhir ada apa? Mengenai nasih mansukh, yaitu ada hikmah tentang nasih dan mansukh. Di sana dituliskan ya, yang pertama ada bahwa dakwah tuh butuh proses. Ya benar teman-teman, jadi dakwah tuh tidak seenak itu. Jadi harus ada tahapan-tahapan atau proses-proses. Seperti tadi ya, diganti terlebih dahulu hukumnya karena ada kejadian atau asbabnya. Jadi hukum diganti. Begitu pula hikmahnya bahwa dakwah tuh enggak semudah yang kita bayangkan, butuh proses panjang. Yang kedua apa? Yaitu untuk kemaslahatan yang lebih baik. Bener ya, jadi yang dulu puasa Rajab diwajibkan contohnya, bahwa dinasihlah di Quran surat Al-Baqarah bahwa yang wajib tuh di Al-Baqarah ayat berapa teman-teman tadi? Ayat di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa yang wajib puasa tuh hanya Ramadan saja, Rajab tidak wajib. Yang ketiga apa? Yang ketiga memberikan keringanan. Jadi hukum dahulu yang terasa berat itu tuh dinasih dengan sesuai ilmunya agar memberikan keringanan bagi umat muslim. Yang keempat menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Materi terakhir atau pembahasan terakhir yaitu mengenai ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat muhkam yaitu hakama yahkumu ihkam, yang artinya jelas, kuat, tidak ada cacat atau kekurangan, dan tidak pula ada kesamaran. Dia hanya memiliki makna yang satu, tidak memiliki kesamaran dengan yang lain. Contohnya apa? Contohnya Quran surat An-Nur ayat 4. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka para penuduh itu 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jelas ya teman-teman. Jadi muhkam di sini tuh ayatnya jelas, hukumnya jelas, tidak ada kesamaran makna yang lain, bahwa orang yang menuduh hukumannya harus didera selama 80 kali kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dan banyak contoh-contoh lain mengenai ayat-ayat muhkam. Karena apa? Karena mayoritas di Al-Quran itu ayat-ayatnya muhkam, jelas, tidak samar. Jadi maknanya jelas, ayatnya jelas.
kebalikannya dengan mutasyabihat, yang artinya ayat-ayatnya memiliki keserupaan. Dan untuk mengetahui makna dari ayat mutasyabihat ini tuh harus ada takwil sebagai penjelasnya. Tidak bisa mentakwilkan dengan semena-mena, tidak bisa mentakwilkan dengan pendapat sendiri. Harus ada penjelasnya. Contohnya itu mengenai ayat-ayat tentang beda alam atau ayat-ayat tentang yang goib. Dan fawatihus suwar, yang alif lam mim atau pembuka surat, itu juga termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, yang memiliki keserupaan karena lafaz dan maknanya ada kesamaan. Seperti itu. Contoh lain ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 mengenai masalah wudu. Jadi di sana tuh ada yang baca wa arjulakum dan ada juga yang membaca wa arjulikum. Seperti itu. Jadi ayatnya tuh memiliki kesamaan makna atau juga memiliki kesamaan lafaz. Jadi bagaimana nih cara mengetahui ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat? Kalau ayat muhkamat udah jelas ya teman-teman, kita hanya tahu arti atau maknanya saja sudah terlihat bahwa ayatnya jelas, maknanya jelas, tidak perlu diperselisihkan lagi. Kalau ayat mutasyabihat memang perlu kita butuh takwil sebagai penjelasnya, karena